Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Hopefully, all of you are fine. Today's lesson, we are going to talk about opening invitations. And take a look from the next slide. Well, before we go to the material, take a look for these situations. That is the dialogue, short dialogue between two persons. Hi, Sarah. We are going to climb Mount Salak this week. Would you join us? And then Sarah said, Hi, John. I would like to, but I'm busy next week. Thanks anyway. Nah, jadi berdasarkan situasi ini, kita dapat menyimak percakapan dari Sarah dan John. Jadi John mengundang Sarah atau mengajak Sarah untuk climb for Mount Salak next week. But Sarah said, tapi Sarah ada kegiatan atau Sarah sibuk untuk next week-nya. Jadi dia menolak secara halus tawaran atau undangan dari si John. So, this material is talking about how is the way to invite someone and how is the way to give the response. Jadi kali ini kita belajar bagaimana cara mengundang seseorang dan bagaimana cara memberikan respon. Responnya yang respon diterima atau menerima undangan tersebut dan respon menolak ajakan atau undangan tersebut. Well, take a look for this material that is for making invitation. As I said before that, there are two ways for making invitation or to invite someone. Jadi ada dua cara untuk mengundang atau mengajak seseorang. The first one is for informal ways. Jadi cara yang pertama adalah dengan formal. And the second one is informal ways. Cara yang kedua adalah dengan cara informal. Jadi ada dua cara ya, secara formal, jadi secara formal, dan secara informal. So apa sih yang membedakan cara mengundang seseorang dengan formal dan informal? Let's take a look on the next slide. Yeah, well, there are several ways to invite someone, informal ways. Jadi ini ada beberapa cara, beberapa kalimat yang kita pergunakan, yang bisa kita gunakan pada saat kita ingin mengundang seseorang dengan cara yang formal. An example is, I'd like you to come to dinner. And then I'd like to ask you to come to my party. Would you like to go to the theater with me on Saturday evening? I wonder if you would like to come to my birthday party on Sunday. And I would very much like it if you could come along. Nah, ini adalah beberapa contoh kalimat yang bisa kita pergunakan pada saat kita ingin mengundang seseorang secara formal. Ya, diawali dengan dari contoh yang pertama ini, kita bisa mengawali kalimatnya dengan I would like to bla 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 ya, kita bisa menyesuaikan situasi atau event yang akan kita undang. Kemudian I'd like to ask you to, or we can use would you like to, ya kita bisa menggunakan kalimat would you like, and then I wonder if you would like to, ya kita bisa juga menggunakan kalimat I wonder if you would like to. So that there are four formal invitation ways. And for informal invitation, jadi cara yang informalnya, cara yang santainya, cara yang biasa kita berikan, kita ungkapkan kepada teman sebaya, kepada teman sepermainan misalnya ya, teman yang lebih muda dari kita bisa menggunakan, do you fancy to walk? Do you fancy jogging in the park with me? Are you up for a night out?
Are you up for drinking out? And do you feel like a chess game? And then do you feel like going to the cinema? Nah, diawali dengan do you, ya, do you fancy? Kemudian do you like? Do you feel like? Nah, ini adalah cara yang informalnya. Nah, ini yang lebih lebih santai ya, lebih kita pergunakan untuk mengundang teman kita, jadi yang seusianya sebaya. So there are two ways, informal and formal invitation. And after we invite someone, jadi setelah kita mengundang seseorang, bagaimana sih cara kita meresponnya? Jadi, so there are two ways, ada dua cara ya meresponnya. Yang pertama adalah accepting atau menerima undangan tersebut. Nanti yang kedua adalah dengan declining atau menolak ajakan atau undangan tersebut. For informal ways, sama ya dengan cara mengundangnya, jadi ada dua. For accepting, cara menerima undangan tersebut ada dua. The first one is for formal, and then the second one is for informal ways. Sama ya, ada dua, secara formal dan secara informal. So what is the difference between informal and formal? Atau apa sih yang membedakan, kalimat apa sih yang kita pergunakan kalau kita menerima ajakan atau undangan seseorang secara formal maupun secara informal? For formal ways, cara menerima undangan atau ajakan seseorang dengan cara formalnya, kita bisa menggunakan kalimat thank you, I would be glad to, or yes, thank you, I would be very happy, and then thank you so much for inviting me. Yes, I'd love to. Nah, ini cara yang kita pergunakan pada saat kita menerima ajakan atau undangan secara formal. So that is not very difficult to us to make the response. And the second one is for informal ways. Jadi cara yang kedua adalah cara yang menolaknya. Bagaimana sih? Maksudnya cara informal ya, menerima undangan tapi dengan cara informal, cara yang santainya. Kita bisa menggunakan kalimat dengan I'd love to, I'm up for that. Oh, I'd love that. What time? That would be fun. That sounds lovely. Okay, sure, I will be there. Alright. Nah, ini beberapa kalimat yang bisa pergunakan kalau kita menerima undangan atau ajakan seseorang. And as I said before that, there are two ways for making the response. Tadi yang Ibu bilang ya, ada dua cara menerima dan menolaknya. Nah, ini adalah declining atau menolak ajakan atau undangan seseorang. That would be two ways. Ada dua cara juga ya menolaknya dengan cara formal dan informal. In the formal ways, we can say it with I'm sorry, I would be very busy tomorrow night. I'm afraid that is not so good for me. What about after lunch? I would love to, but I can't. I have already had another appointment. Nah, jadi kalau kita menolak undangan seseorang, kita bisa menolaknya dengan secara halus ya, dengan formal ways. Kemudian kita berikan alasannya kenapa tidak bisa mengikuti atau kenapa kita tidak bisa menerima undangan tersebut. Kita berikan alasan yang halus juga ya, in formal ways. And then in informal ways, kalimat yang informalnya, yang tidak formalnya, kita bisa menggunakan kalimat dengan oh no, sorry, I'm meeting someone again, maybe another time. I really appreciate your invitation, but sorry, I cannot make it. Maybe next time. Nah, ini kalimat yang biasanya kita pergunakan kalau kita menolak ajakan atau undangan seseorang secara informal. Ya, again, I think that is not very difficult to learn about how is the way to make invitation and how is the way to make a response ya. Jadi kita hari ini kita belajar bagaimana sih cara mengundang seseorang dan bagaimana cara menolak dan menerima undangan atau ajakan seseorang tersebut dengan dua cara, formal dan informal. Well, I think that is not very difficult to learn and
Thank you for watching. See you for the next video and have a nice day.